hari-hari ku datang menyembah dengan segenap hati. Ku rindu hadirmu mengajari aku lebih lagi mengenal pribadimu. Sungguh ku sadari seluruh hidupku di dalam tangan-Mu, Tuhan penciptaku. Ku jadi milik-Mu karena darah-Mu telah menebus semua dosaku. Ajarku berjalan dalam kebenaran, ku rela hidupku diubahkan menjadi seperti-Mu, ya Yesus Tuhanku. Itulah jadi kerinduanku, Engkau di dalamku dan aku dalam-Mu, kekudusan-Mu jadi bagianku. Seluruh hidupku di dalam tangan-Mu, Tuhan penciptaku. Ku jadi milik-Mu karena darah-Mu telah menebus semua dosaku. Ajarku berjalan dalam kebenaran, ku rela hidupku diubahkan menjadi seperti-Mu, ya Yesus Tuhanku. Itulah jadi kerinduanku, Engkau di dalamku dan aku dalam-Mu, kekudusan-Mu jadi bagianku. Ajarku berjalan dalam kebenaran, ku rela hidupku diubahkan menjadi seperti-Mu, ya Yesus Tuhanku. Itulah jadi kerinduanku, Engkau di dalamku dan aku dalam-Mu, kekudusan-Mu jadi bagianku. Engkau di dalamku dan aku dalam-Mu, kekudusan-Mu jadi bagianku.
Shalom Bapak dan Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bersama kita di kesempatan ini mempersiapkan diri kita untuk menghampiri Tuhan.
keberadaan kami sampai saat ini sungguh membuktikan betapa besar kasih Bapa yang begitu nyata di hidup kami. Jiwa kami berglori, hati kami terangkat di hadapan-Mu saat ini ya Tuhan. Berterima kasih untuk pemeliharaanmu yang sempurna, yang ajaib, yang nyata atas hidup kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kesempatan ini bahwa kami terus di hadirat-Mu, izinkan kami berglori, izinkan kami bersuka cita, memuliakan Tuhan di tempat yang maha tinggi. Dan Tuhan Engkau bertakhta di tengah dan di atas pujian yang kami angkat kepadamu saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Allah yang kami muliakan, kami siap lebih lagi meninggikan nama-Mu. Haleluya. Setiap kita yang mengasihi Tuhan katakan bersama, amin. Seindah siang disinari terang, begitulah cara Tuhan yang ajaib itu, yang terus ada atas setiap kita. Mari bersama Bapak Ibu Saudaraku, girangkan jiwamu, nyanyikan pujian ini sama-sama. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalam-dalam, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Sedalam-dalam, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku.
bagi Tuhan Yesus, haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudaraku. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita tentang Tuhanku yang hebat. Haleluya. Menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur nyanyikan pujian ini. Ku suka menuturkan cerita mulia. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terkesan. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia, pun bagi yang percaya tak hilang indahnya. Ku suka menuturkan cerita mulia, pun bagi yang percaya tak hilang indahnya. Dan nanti ku nyanyikan di surga yang kekal. Amin. Cerita termulia yang sekali lagi nyanyikan pujian ini. Ku suka. Yes Lord. Ku suka menuturkan cerita mulia, pun bagi yang percaya, tak hilang indahnya. Dan nanti ku nyanyikan di surga yang kekal, cerita termulia yang lama ku kenal. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menutur, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta. Cerita, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih. Cerita, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kemuliaan milik Tuhan selama-lamanya. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali saudaraku. Haleluya.
teduh tenangkan gelora jiwa kita di hadapan Tuhan. Kami membutuhkan-Mu Tuhan. Satu yang ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapan-Mu, tak ku lakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, Kau ubah satu yang ku perlu. Ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rindu hatiku berkenan. Ya Bapa, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapan-Mu, tak ku lakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beri kami semua kesempatan ya Tuhan, di sisa waktuku Kau ubahkan. Amin. Satu yang ku perlu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rindu hatiku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku,
dengan Yesus teladan. Kami siapkan diri kami menyambut firman-Mu ya Bapa. Betapa rinduku berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih saat ini kami boleh ada dalam hadirat-Mu. Tuhan, kami telah mempersiapkan segenap hati kami untuk menerima kebenaran dari Engkau melalui hamba-Mu yang telah Kau persiapkan. Bapa, berkati setiap kami agar kami menangkap esensi dari pesan firman ini yang tentu kami yakini dapat mengubah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kali ini berjumpa kembali dengan saya untuk menyampaikan kebenaran firman melalui online. Bapak Ibu Saudara, dalam kita melaksanakan sesuatu atau ketika kita hendak mewujudkan sesuatu yang sudah kita rencanakan, tentu kita membutuhkan yang namanya komitmen. Tidak hanya sekedar komitmen, tetapi komitmen yang kuat supaya apa yang kita rencanakan dapat terlaksana sesuai dengan yang kita mau. Sering sesuatu yang telah kita rencanakan ini tidak terlaksana dengan baik atau tidak dapat terlaksana dengan baik. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya komitmen ketika kita melaksanakan sesuatu itu. Oh Pak, ada hambatan Pak? Yes, tetapi kalau dari awal kita memiliki komitmen yang kuat, tentu segala sesuatu yang kita telah rencanakan itu akan terlaksana dengan baik seperti yang kita mau. Nah, Bapak Ibu Saudara, komitmen adalah suatu keadaan di mana seseorang membuat perjanjian keterikatan, itu komitmen. Komitmen adalah sesuatu keadaan di mana seseorang membuat perjanjian keterikatan, baik kepada diri sendiri, kepada orang lain, dan kepada Tuhan, yang tercermin dalam tindakan atau perilaku tertentu yang dilakukan secara sukarela maupun terpaksa. Itu komitmen. Saya ulangi ya. Komitmen adalah suatu keadaan di mana kita membuat perjanjian keterikatan. Baik perjanjian itu dengan diri kita sendiri, dengan orang lain, dan dengan Tuhan, yang tercermin dalam sebuah tindakan atau perilaku tertentu yang dilakukan secara sukarela maupun paksaan, sebab komitmen itu mengandung klausal. Klausal itu bisa memaksa seseorang. Jadi komitmen itu memang harus dilaksanakan secara sukarela atau dengan paksaan. Pengertian lain komitmen adalah suatu bentuk kewajiban yang mengikat seseorang dengan sesuatu. Bisa dengan diri kita sendiri, bisa dengan orang lain, bisa dengan Tuhan. Berupa tindakan tertentu atau hal tertentu. Kalau secara terminologi, kata komitmen itu berasal dari bahasa Latin, yaitu komiter, yang berarti menyatukan, mengerjakan, menggabungkan, dan mempercayai. Sehingga menurut asal katanya ini, komiter ini,
Arti komitmen adalah suatu sikap setia dan tanggung jawab seseorang terhadap sesuatu, baik terhadap dirinya, tanggung jawab terhadap dirinya, tanggung jawab terhadap orang lain, terhadap organisasi, dan terhadap Tuhan dalam keterikatan tertentu. Nah, secara umum ada dua tujuan orang membuat komitmen. Yang pertama adalah untuk memberikan jaminan atau kepastian sehingga sesuatu yang telah disepakati itu tidak berubah di masa depan dan tetap sesuai dengan kesepakatan bersama. Itu tujuan orang buat komitmen. Tujuannya adalah untuk memberikan jaminan atau kepastian sehingga sesuatu yang telah disepakati bersama itu tidak mengalami perubahan di masa depan dan tetap sesuai dengan kesepakatan bersama. Yang kedua adalah untuk memberikan sebuah jaminan bahwa sesuatu yang sudah disepakati bersama itu terlaksana. Ini tujuan yang kedua orang buat komitmen. Sesuatu yang sudah disepakati bersama itu terlaksana oleh kedua belah pihak, dan jika tidak terlaksana maka ada sanksi yang tadi secara terpaksa tadi itu. Contoh misalnya ketika seseorang masuk kuliah, dia komitmen untuk bayar uang kuliah di setiap semester. Nah, itu berarti ada kesepakatan antara mahasiswa dengan pihak kampus bahwa setiap pergantian semester mahasiswa ini harus lunas. Itu kesepakatan. Mengapa dibikin kesepakatan? Supaya di kemudian hari, di semester berapa nanti, ini tetap terjaga, terlaksana. Jangan sampai udah selesai kuliah, masih ngutang. Oh, ada yang begitu Bapak Ibu Saudara. Sudah wisuda, masih ngutang, belum bayar. Maka ijazah aslinya ditahan, belum bisa dikasih. Ada yang begitu. Karena apa? Karena lemahnya seseorang memandang sebuah komitmen. Ketika Anda punya komitmen untuk kredit kendaraan, di situ pasti melibatkan perjanjian kerjasama yang jelimet, apalagi beli kendaraan secara kredit. Nah, kedua belah pihak menjamin bahwa kesepakatan ini akan terlaksana dalam jangka waktu tertentu. Sehingga kalau orang menghargai komitmen dengan baik, dengan benar, maka tidak ada istilah di jalan itu ditarik paksa kendaraannya, disita secara paksa sehingga berantem gak karu-karuan. Kalau orang menghargai komitmen dengan benar. Begitu pula ketika Anda masuk kerja di sebuah perusahaan sebagai karyawan. Kalau Anda tidak mampu memenuhi komitmen yang sudah ditandatangani bersama, pasti ada sanksi. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam segala hal sebenarnya entah kita sadar atau tidak, kita itu sedang membuat komitmen. Membuat komitmen dengan diri kita sendiri, mungkin bisa saja bersamaan membuat komitmen dengan orang lain, sekaligus membuat komitmen dengan Tuhan. Kalau bicara orang tidak percaya Tuhan, dia komit hanya kepada dirinya dan kepada orang yang bersepakat itu. Tetapi kalau bagi kita orang percaya, komitmen yang kita lakukan selain terhadap diri kita sendiri, juga terhadap pihak lain, dan yang terpenting adalah komitmen terhadap Tuhan. Misalnya orang berkeluarga, berumah tangga. Selama ini kan kebanyakan orang melihat hanya komitmen dengan pasangan. Padahal justru komitmen berumah tangga itu adalah yang paling penting adalah komitmen dengan diri sendiri, lalu berkomitmen dengan pasangan hidup itu, dan berkomitmen dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sekarang saya mau ajak kita bahas apa komitmen kita sebagai orang Kristen. Apa komitmen kita sebagai orang Kristen? Lalu komitmen seperti apa yang sudah kita buat? Kemudian apakah ada sanksinya? Mari kita buka Roma 6. Roma pasal 6 ayat 3 dan ayat 4. Inilah komitmen kita sebagai orang percaya. Roma pasal 6 ayat 3 dan 4. Atau tidak tahukah kamu
bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya, ini komitmennya, sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ini komitmen kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu Saudara. Komitmen kita adalah kita sudah mati. Dosa-dosa kita sudah mati dikuburkan. Lalu kita bangkit sebagai manusia baru seperti Kristus. Dan kita masuk dalam sebuah kehidupan yang baru. Kehidupan baru seperti apa, Pak? Kehidupan baru yang sudah berbeda dengan kehidupan lama. Kalau kehidupan lama kita tidak peduli dengan dosa, kehidupan baru yang dibaharui, kita harus aware dengan perbuatan-perbuatan yang bukan hanya berdosa tetapi melukai hati Tuhan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu Saudara, orang Kristen yang sudah dibaptis dan sudah mengaku dirinya sebagai orang percaya tetapi masih berbuat dosa. Pak, orang kan nggak bisa lepas dari dosa, Pak. Yes, kita semua bisa jatuh dalam dosa, tetapi kalau orang hidup dalam dosa itu perkara beda, Bapak Ibu. Kalau hidup dalam dosa, orang Kristen masih hidup dalam dosa, sebenarnya ia telah melanggar komitmen. Baik komitmen dengan dirinya sendiri, komitmen dengan, misalnya dalam hal ini adalah perkawinan dengan pihak lain, dan terutama komitmennya dengan Tuhan. Wah, nggak ada sanksinya tuh, Pak. Buktinya, Pak, saya tiap minggu ke gereja, saya malah nyumbang gereja besar, Pak. Yang lain yang nggak korupsi nggak nyumbang gereja, Pak. Saya korupsi tapi saya nyumbang gereja besar. Gembala saya senang, Pak, gitu. Nggak ada sanksi tuh. Memang secara langsung tidak ada sanksi. Tetapi ingat, kita hidup di alam di mana ada hukum tabur tuai. Galatia 6 ayat 7. Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Wah, Pak, nggak ada sanksi tuh, Pak. Gembala saya malah senang, Pak. Saya nyumbang besar, Pak. Sebab apa? Korupsi saya juga besar, Pak, gitu. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Gembalamu mungkin bisa membiarkan dirinya dipermainkan oleh kamu, tapi Allah tidak dapat membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ini hukum tabur tuai yang tidak mungkin bisa kita hindari, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, komitmen itu dibutuhkan dalam berbagai bidang kehidupan. Tadi saya sudah singgung. Dalam pekerjaan. Tentu orang yang berkomitmen dalam pekerjaannya akan melakukan hal terbaik untuk menyelesaikan tugasnya. Jadi sebenarnya dia sedang berkomitmen dengan dirinya sendiri. Kemudian juga dia berkomitmen dengan perusahaannya. Kalau dia orang percaya, dia sedang berkomitmen dengan Tuhan. Tuhan, tempat usaha, tempat aku bekerja adalah rumah ibadahku, Tuhan. Aku mau menyelesaikan tugas-tugas dengan baik seperti yang Kau kehendaki. Dia berkomitmen dengan Tuhan. Dalam perkawinan saya sudah singgung tadi juga, bahwa hidup perkawinan itu adalah sebuah komitmen sampai maut memisahkan. Bukan sampai si Daud memisahkan, itu namanya ada pria lain kalau Daud. Ini sampai maut, Bapak Ibu Saudara. Sampai maut memisahkan, itu komitmen pernikahan. Nah, hendaknya komitmen ini dilaksanakan. Kan komitmen itu fungsinya adalah untuk, tadi ada dua fungsi tadi. Untuk menjamin sesuatu itu terlaksana dan menjamin tidak ada perubahan. Nah, ketika Anda menjalani hidup pernikahan, komitmen itu harus dijaga. Komitmen itu harus dipenuhi. Apapun yang terjadi dalam keadaan senang susah, Anda harus setia kepada pasangan hidupmu, karena dialah yang menurut Anda Tuhan berikan pada saat Anda buat komitmen di hadapan Tuhan. Dalam pelayanan juga begitu. Pelayan Tuhan yang berkomitmen akan melayani dengan sepenuh hati
tidak pilih-pilih. Kan sering juga nih sebagai pelayan Tuhan, sering juga kita mendengar rumor-rumor orang pilih-pilih gitu. Kalau ke rumah duka gitu, waduh, lagi nggak bisa nih gitu. Besuk orang sakit, waduh, lagi ada meeting di kantor gitu. Tapi kalau yang lain, kalau dikasih jadwal khotbah, yes, bisa gitu. Ini nggak boleh, Bapak Ibu Saudara. Dalam pelayanan pun, kita harus punya komitmen yang sungguh-sungguh untuk melayani pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Sehingga ketika kita nanti melihat jenis pelayanannya, kita nggak pilih-pilih. Kecuali memang betul tidak ada waktu. Bapak Ibu Saudara, khusus komitmen soal pernikahan. Saya pernah baca sebuah survei di Amerika. Dan survei ini dilakukan oleh George Barna Institute. Memang dia sebuah institut yang sering melakukan survei dalam kehidupan orang percaya. Dia menemukan di Amerika Serikat angka perceraian itu dari waktu ke waktu meningkat. Separuh dari pernikahan baru berakhir dengan perceraian. Jadi dari total angka perceraian itu separuhnya itu adalah pernikahan baru. Mengapa itu terjadi? Pernikahan baru itu kan bisa baru setahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun. Mengapa demikian? Karena ternyata hasil surveinya mengatakan orang tidak mengerti dengan benar sebuah komitmen waktu pernikahan. Jadi banyak orang ketemu, ini kalau orang di negara maju, Anda kan sering nonton film juga. Ketemu, saling suka, udah cari pendeta, nggak usah ada saksi, langsung diberkati saat itu, bisa. Jadi mengapa angka perceraian pernikahan baru begitu tinggi di Amerika? George Barna Institute menemukan bahwa banyak orang yang membuat komitmen itu tidak mengerti arti sebuah komitmen. Lalu hasil surveinya juga menemukan bahwa banyak orang tua yang kurang gigih untuk mempertahankan pernikahan, sekalipun pernikahan mereka kurang bahagia demi kepentingan anak. Jadi kurang banyak keluarga itu, orang tua itu kurang gigih. Mengapa? Balik lagi, karena kurang menghargai atau tidak mengerti arti sebuah komitmen. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kekristenan kita, Tuhan mencari orang-orang yang berkomitmen, bukan sekedar orang yang terlibat. Ini beda antara berkomitmen dan sekedar terlibat, ini beda. Jadi Tuhan Yesus itu ternyata menginginkan orang yang tidak sekedar terlibat dalam pelayanan, namun memiliki komitmen yang tinggi terhadap pelayanan itu. Mari kita buka Injil Lukas 9 ayat 57. Lukas pasalnya yang ke-9. Lukas pasalnya yang ke-9 ayat 57. Ini satu perikop, kita bagi 3 bagian. 57 dan 58 dulu kita baca Bapak Ibu Saudara. Lukas 9 ayat 57 dan 58. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Wah, luar biasa nih. Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Ini jawaban Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus menawarkan sebuah pelayanan, hidup bersama dengan Tuhan. Tipe orang pertama ini, dia hanya bersedia terlibat tapi dia tidak berani berkomitmen karena dia tidak sanggup menghadapi resikonya. Dengan bersemangat dia berkata kepada Tuhan Yesus, atau dia meresponi sebuah ajakan Tuhan Yesus, "Yuk pelayanan." "Oh ya, aku mau, kemanapun kau pergi aku mau." Lalu Tuhan Yesus menunjukkan resikonya. Tuhan berkata burung itu punya sarang, serigala punya liang, tapi anak manusia tidak punya tempat menetap. Wah, orang ini lemes. Bapak Ibu Saudara, dia mundur.
Mengapa? Karena dia tidak berani ambil resiko. Ini tipe orang pertama. Mau cuman sebagai supporter. Oh, mau sih pelayanan, tapi begitu ada resiko nggak mau. Maunya cuman ikut-ikutan. Padahal Tuhan mau mencari orang yang berkomitmen, bukan orang yang sekedar terlibat. Bapak, Ibu, Saudara, ada banyak orang senang terlibat dalam pelayanan, tetapi hanya sedikit yang mau berkomitmen. Kalau memprotes sebuah organisasi, waduh, paling dah mulutnya. Inilah, mestinya begini, mestinya begitu, melayani itu begini, begini. Oh, banyak di gereja kita ketemu orang begitu. Begitu ditunjuk jadi pengurus, dia nggak mau, dia nolak. Nah, itu contoh orang yang hanya mau terlibat. Atau dia dengan alasan dia berkata, nantilah, ini masih sibuk nih, gitu. Dia senang usul, kasih perkembangan, ini itu. Begitu diminta untuk merealisasi. Gereja itu mesti begini dong, mesti ada kasih dong, lihat orang susah mesti dibantu. Begitu ada kegiatan misi, dia nggak mau terlibat. Dia tidak mau ambil bagian untuk komitmen untuk memberi. Dia hanya bisa berkomentar. Ini orang pertama ini. Dia tidak mau ambil resiko. Tuhan bilang, yuk ikut aku. Oh yes, aku mau. Tapi resikonya ditunjukkan sama Tuhan Yesus. Nggak ada tempat loh, nggak ada standar loh. Wah, nyerah dia. Nggak berani. Itu tipe orang pertama. Apa bedanya orang sekedar terlibat dengan berkomitmen? Kalau terlibat, orang mau ikut tapi hanya di permukaan. Dia mau ikut tapi hanya di permukaan. Resiko dia nggak mau. Nah, kalau orang berkomitmen, dia mau terlibat sampai sedalam-dalamnya, mau menanggung resiko dan terlibat sampai sejauh mungkin. Ini beda, Bapak, Ibu, Saudara. Saya ingatkan sekali lagi, dalam konteks hidup kekristenan kita, Tuhan Yesus mencari orang yang berkomitmen, bukan sekedar orang yang mau terlibat. Kalau yang terlibat banyak, Bapak, Ibu, Saudara. Itulah sebabnya kita mengerti mengapa Tuhan Yesus dalam satu kali dia berkata, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Karena memang Tuhan Yesus mau orang yang tidak sekedar terlibat, tetapi berkomitmen. Komitmen itu berarti juga harus memilih. Harus memprioritaskan yang lebih penting yang mana. Kita lihat tipe orang kedua. Lukas 9 tadi kita lihat ayat 59 dan 60. Ayat 59 dan 60. Udah tadi orang pertama udah mundur. Sekarang Tuhan berkata lagi kepada seorang yang lain. Ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Nah, ini rupanya bapaknya meninggal. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah kemana-mana. Bapak, Ibu, Saudara, ini seperti jawaban aneh. Dia mau menghormati jasad orang tuanya yang meninggal. Dia mau memberi penghormatan kok dilarang sama Tuhan gitu. Bapak, Ibu, Saudara, kata menguburkan ayah ini menjadi alasan bagi pemuda ini yang diajak oleh Tuhan Yesus untuk berkomitmen melayani pekerjaan Tuhan, tetapi dia memilih dengan berbagai macam alasan. Dia tidak memprioritaskan kerajaan surga. Nah, khusus untuk kasus ini ada 3 tafsiran. Nanti kita lihat mana yang paling mendekati. Menguburkan ayah. Tafsiran pertama, sebenarnya ini ayahnya meninggal ini bukan penguburan pertama. Dalam budaya orang Yahudi, Bapak, Ibu, terutama zaman dulu, itu ada 2 tahap penguburan. Maka kita tahu waktu Tuhan Yesus meninggal, Tuhan Yesus dikuburkan itu tidak dikuburkan dalam tanah, tapi dimasukin ke dalam gua. Dan guanya pun hanya ditutup dengan batu yang bisa dibuka. Mengapa? Sebab itu penguburan pertama. Menurut adat istiadat orang Yahudi, kalau orang tua apalagi bapak meninggal, anak itu wajib hadir, tidak boleh kemana-mana dalam prosesi penguburan yang pertama. Karena itu adalah bentuk penghormatan. Secara adat istiadat itu mutlak, wajib harus ada.
Tapi aneh, pria ini kok tidak ada gitu. Dia lagi bersama Tuhan, lalu dia bilang dia mau menguburkan bapaknya. Jadi kemungkinan besar ini ke penguburan kedua. Atau dikenal sebagai oswari, penguburan kedua. Penguburan kedua adalah ketika seorang sudah meninggal bertahun-tahun, tinggal tulang belulang, diambil dari kuburan, diambil dari gua, lalu dikubur ke tanah. Itu penguburan kedua. Menurut adat istiadat orang Yahudi, penguburan kedua atau oswari tidak membutuhkan kehadiran anak-anak secara lengkap. Jadi tidak wajib hadir. Dan biasanya itu dilakukan oleh orang yang ahli, yang khusus mengubur. Nah, kemungkinannya orang ini bapaknya sudah mati bertahun-tahun yang lalu. Ini kemungkinan pertama. Tafsiran yang kedua, sebenarnya dia tuh mau menolak saja kepada Tuhan Yesus. Menurut para ahli tafsir, bapak orang ini masih hidup. Cuman sudah divonis mati. Nggak tahu matinya kapan, mungkin dalam waktu dekat. Sakitnya udah parah gitu. Nah, dia memilih menemani ayahnya sampai meninggal. Kenapa? Karena bakal ada pembagian harta warisan. Jadi dia memilih yang lebih nyaman. Aku mau ikut kamu Tuhan, tapi ngubur bapakku dulu. Dia milih itu. Besar kemungkinan bapaknya belum meninggal, tapi dia mau mendampingi bapaknya sampai meninggal, sampai pembagian harta. Ini tafsiran yang kedua. Penafsiran yang ketiga, bapaknya memang baru meninggal. Dia mau urus pembagian harta. Jadi masih ada urusan pembagian harta yang belum kelar. Jadi Tuhan aku mau ikut, tapi mau bagi harta dulu, Tuhan mau ambil dulu gitu. Terserah kita mau menggunakan tafsiran yang mana. Tapi kalau saya pribadi, saya memilih tafsiran yang pertama, penguburan kedua oswari itu. Bapak Ibu Saudara, apapun tafsirannya, orang ini memilih untuk hal yang lebih nyaman buat dagingnya. Ketika dia diminta untuk mengikuti Tuhan, untuk memberitakan kerajaan Allah, dia memilih sesuatu yang lebih nyaman. Ini tipe orang yang kedua. Bapak Ibu Saudara, kita lanjutkan pembacaan tadi Lukas 6 ayat 61 sampai 62. Ini tipe orang yang ketiga. Dan seorang yang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, ia tidak layak untuk kerajaan surga. Kalau kita tidak memahami secara benar arti kata pamitan, itu kita bisa terjebak kepada Tuhan Yesus kok kejam amat ya, orang cuma mau pamitan sama orang tua kok nggak boleh ya gitu. Bapak Ibu Saudara, ini pamitan bukan sekedar pamitan. Nah, tipe orang ketiga ketika dipanggil untuk berkomitmen melayani pekerjaan Tuhan, dia tidak fokus. Nah, balik lagi kita menggali budaya orang Yahudi, Bapak Ibu. Orang Yahudi itu ya, kalau dia sudah dewasa, lalu dia mau sekolah ya zaman sekarang disebut kuliah begitulah. Dia itu harus meninggalkan orang tua dan rumahnya, dia harus masuk ke, kalau rekan-rekan muslim itu ke madrasah itu pondok pesantren. Jadi dia harus tinggal bersama rabinya. Dia harus tinggal bersama rabinya. Itu sekolah lanjutan itu, kuliah itu zaman itu disebut Beit Midrash. Beit itu rumah, bait, Midrash itu tafsir. Beit Midrash. Kalau sekarang menjadi madrasah gitu. Nah, adat istiadat orang Yahudi kalau mau ikut seorang rabi, itu dia pamitan itu bukan sekedar pamitan, tetapi mengadakan sebuah pesta yang cukup besar, menghabiskan uang yang banyak, dan berhari-hari, itu pamitan namanya. Kalau kita pamitan tinggal telepon atau WhatsApp ke orang tua, tapi orang Yahudi zaman itu nggak bisa begitu. Kalau yang namanya pamitan, dia itu harus bikin pesta yang cukup besar, dipestain begitu, kemudian berhari-hari dan lama. Itu pamitan. Di sini orang ketiga dia gagal menentukan fokusnya, dia tidak fokus. Padahal Tuhan Yesus menawarkan sebuah kehidupan kekal. Itulah sebabnya yang tadi saya sebut Bapak Ibu Saudara, di Lukas 14 ayat 33, Tuhan berkata, begitu pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan diri dari segala milik tidak dapat menjadi muridku. Kalau jadi murid itu harus melepaskan diri dari segala milik, bersatu dengan rabinya.
Itu maksudnya Bapak Ibu Saudara. Orang ini gagal fokus. Dia lebih mementingkan adat istiadat seremonial leluhurnya. Proses perpisahan itu lebih penting. Padahal dia itu menunda. Maka Tuhan menjawab, kalau orang yang siap membajak, tapi dia menoleh ke belakang, dia tidak layak untuk kerajaan surga. Dia menunda waktu, dia tidak fokus. Kita pun sering begitu Bapak Ibu Saudara. Ketika ada sebuah panggilan pelayanan, kita sering menunda waktu atau pilih-pilih dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, kemana kita akan mengarahkan fokus hidup kita? Komitmen itu harus all out. Komitmen itu harus habis-habisan. Komitmen itu tidak bisa setengah-setengah. Seperti seorang atlet yang berjuang habis-habisan di lapangan. Bukan pada saat pertandingan dia habis-habisan, tapi pada saat hari pertama dia latihan, dia sudah harus habis-habisan dan all out. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, seorang atlet itu harus disiplin. Dia harus melatih diri sedini mungkin, sedisiplin mungkin setiap hari. Begitu pula hidup kekristenan kita Bapak Ibu. Jangan kita rasa butuh Tuhan pada saat di ujung maut mau mati baru butuh Tuhan, takut nggak masuk surga. Tetapi kehidupan kita harus kita tata sedini mungkin. Kita harus mengerti apa yang dimaksud oleh Tuhan tentang kehidupan ini. Maka kita harus investasi waktu seoptimal mungkin untuk belajar kebenaran firman. Jangan merasa belajar firman itu bukan urusan kita. Belajar firman itu seperti seseorang yang tidak mengerti mesin, lalu dia ambil buku panduan. Dia baca. Anda kalau beli lemari, sekarang beli online gitu. Karena pandemi Anda tidak bisa ke mall, Anda beli online. Anda beli lemari atau apalah meja. Lalu Anda harus pasang sendiri, Anda lihat buku manualnya. Anda pasang sendiri. Nah, seperti itu Bapak Ibu Saudara. Buku panduan kita adalah Alkitab. Maka harus kita buka. Kita harus lihat buku panduannya. Jangan sampai kita tidak mengerti. Nah, Tuhan membutuhkan orang-orang yang punya komitmen yang tinggi, bukan hanya sekedar terlibat. Banyak orang Kristen itu terlibat jadi Kristen doang. Hari Minggu ke gereja, tetapi hari lain tidak menjalankan komitmennya. Ada Pak Pendeta begitu? Ada. Ada. Saya pelaku usaha. Saya mengerti sekali. Saya pernah ditanya oleh teman saya, bagaimana dengan usahamu? Saya lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sebisa mungkin Bapak Ibu Saudara. Komitmen itu harus habis-habisan. Orang percaya itu harus habis-habisan mengenakan gaya hidup baru itu tadi. Kembali ke Roma 6 ayat 4 tadi Bapak Ibu. Kita baca ulang Roma 6 ayat 4. Dengan demikian, kita telah dikubur bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Ini komitmennya. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ketika kita menerima baptisan, ketika kita menjadi orang percaya, maka kita akan hidup dalam hidup yang baru. Hidup yang baru seperti apa? Hidup yang baru seperti sesuai dengan buku panduan tadi. Mungkin ada orang yang masang lemari nggak perlu pakai panduan. Kalau dia udah ahli nggak perlu. Kadang-kadang saya lihat tukang udah ahli, dia udah hafal. Dia udah hafal. Nah, kita membutuhkan, Bapak Ibu Saudara, buku panduan kita tuh Alkitab. Kalau lagi dijahatin orang tuh apa sih kata Alkitab, gimana sih Tuhan Yesus, baca di situ. Jangan kita menggunakan nalar kita sendiri. Oh, kalau ada tawaran ini, tawaran itu, apa sih yang harus kita lakukan? Baca di buku panduan. Semua sudah ada di buku panduan itu, Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya, Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya, kita itu tidak bisa lari dari komitmen itu. Masuk dalam hidup yang baru. Maka Rasul Paulus berkata di Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Supaya kita jadi tahu masuk hidup yang baru itu. Supaya ketika kita menjalani kehidupan kita di sisa umur hidup kita ini, tidak terjadi perubahan. Maka perlu komitmen. Komitmen kita kepada diri kita, kepada Tuhan, dan kepada sesama. Jadi
aku mau hidup benar Tuhan. Aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ditandai dengan aku bikin komitmen dibaptis nih Tuhan. Aku mau hidup benar. Nah, lalu kita diberi ke Alkitab. Alkitab itulah buku panduannya. Kita lihat Alkitab, oh begini. Nah, pada saat kita menjalani hari-hari hidup kita, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, komitmen awal itu memberi jaminan supaya tidak ada perubahan. Nah, seringkali terjadi perubahan, tapi nggak ada hukumannya tuh Pak, nanti urusannya di kekekalan. Tetapi tadi saya sudah menunjukkan hukum tabur tuai. Memang kita tidak menuai secara langsung, tetapi pasti ada harga yang harus dibayar. Tidak mungkin tidak, Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kita itu harus selalu memperbaharui komitmen kita. Kita harus senantiasa memperbaharui komitmen kita di hadapan Tuhan. Kita perlu waktu sendiri bersama Tuhan. Tuhan, aku periksa batinku, aku periksa diriku Tuhan. Itu dibutuhkan setiap hari Bapak Ibu Saudara. Supaya setiap hari kita memperbaharui komitmen kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kalau waktu kita selesai di muka bumi ini, kita menghadap Tuhan. Tuhan buka rapot kita, Tuhan lihat komitmen awal kita apa ya, lalu pelanggaran apa yang sudah kita lakukan. Semakin sedikit pelanggaran kita, kita semakin menyukakan hati Tuhan Bapak Ibu. Dan kalau bisa sih Bapak Ibu, kita hidup di sisa umur hidup kita ini, tidak ada hal yang membuat kita melanggar dan melukai hati Tuhan. Itu yang Tuhan cari. Komitmen seperti ini yang Tuhan cari. Bapak Ibu Saudara, konteks Lukas 9 tadi bukanlah konteks ayo ikut aku tuh masuk sekolah teologi, bukan. Tapi konteks si Lukas 9 tadi adalah ikut cara hidup Tuhan Yesus, bukan berlaku hanya untuk pendeta, tetapi untuk setiap orang yang mau mengikuti Tuhan Yesus menjadi Kristen yang orisinil, Kristen yang benar. Jangan menunda waktu, jangan tidak fokus, dan jangan tidak berani ambil resiko. Sebab hidup di dunia ini hanya sementara. Suatu hari kita akan bersama dengan Dia di kekekalan abadi. Amin. Tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Tuhan, tolong jadikan firman ini termeterai dalam diri setiap kami yang mendengar, Tuhan. Agar kami setiap hari memperbaharui komitmen kami sebagai orang percaya. Sehingga kami terus mengingat apa yang sudah kami sepakati dengan diri kami, dengan sesama dan dengan Engkau. Sehingga setiap hari kami melangkah dalam kehidupan kami tidak melanggar komitmen itu dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan akhiri ibadah pagi ini dengan menaikkan pujian. Satu yang ku perlu. Haleluya. Satu yang ku perlu, Ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami.
Terima kasih Tuhan kalau kami masih ada sampai dengan hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan yang menggugah kami, yang menasehati kami, bahkan menegur kami Tuhan untuk kami hidup lebih lagi berkenan kepada Engkau ya Bapa. Ampunilah kami Tuhan, setiap ketidaktaatan kami padamu. Terima kasih Bapa, Engkau berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman, berkati, berikan hikmat marifat-Mu Tuhan, sehingga semakin hari Tuhan, semakin mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, dan juga bagi sidang jemaat-Mu Tuhan, dimanapun berada Tuhan, Engkau tahu keberadaan mereka, Engkau tahu isi hati mereka Tuhan, bahkan Engkau tahu apa menjadi masalah-masalah mereka Tuhan. Engkaulah yang menjadi jawaban, Engkaulah menjadi pegangan dalam hidup mereka. Engkaulah menjadi kebahagiaan mereka Tuhan. Engkaulah Allah yang berdaulat dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat persembahan bagi jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang terbeban untuk memberkati Tuhan di GSKI Kebon Jeruk Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati Tuhan. Walaupun di dalam keberadaan mereka yang kurang mungkin Tuhan, di dalam keadaan mereka yang tidak berkecukupan, mereka tetap mau memberinya Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan. Berkati mereka Tuhan dengan banyak-banyak berkat yang Kau berikan dalam hidup mereka, sehingga lewat kehidupan mereka Tuhan, nama Allah dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Makasih Tuhan Yesus. Kami sudah di akhir ibadah kami Bapa. Kami rindu menerima berkat yang daripada Engkau Tuhan. Berkati kami semua Tuhan yang sudah ambil bagian pada pelayanan pada pagi ini. Terima kasih Bapak. Mari jemaat Tuhan, kita mau angkat kedua belah tangan kita mau menerima berkat yang daripada Tuhan. Segala berkat daripada Allah Bapa di sorga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai siang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya kita dipertemukan kembali di langit baru dan bumi yang baru. Mari sidang jemaat yang percaya dan mau menerima berkat, kita katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, kami menyampaikan bahwa di GSKI Kebon Jeruk setiap hari Minggu kami ada ibadah 2 kali dalam hari Minggu itu. Ibadah yang pertama jam 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan jam yang kedua jam 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Bapak Ibu hadir di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu di hari Minggu tersebut. Dan bagi Bapak Ibu jemaat yang terkasih, yang membutuhkan pelayanan, baik itu konseling, doa, ibadah di rumah, bahkan perjamuan kudus yang kita bisa adakan di rumah Bapak Ibu, boleh dapat menghubungi di nomor 0817 0033 580. Yang kedua, nomor yang kedua 0812 9154 1542. Demikian tambahan pengumuman ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.